Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kelompok 3. Disimak ya. Perkenalkan, saya Munsifariado Rempano dari kelas 11 MIPA 5. Saya selaku perwakilan dan sekaligus ketua dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hubungan kerjasama internasional antara Indonesia dengan Malaysia. Berikut adalah video penayangan penjelasan dari teman-teman saya. Hubungan dan kerjasama internasional secara bilateral. Batas laut antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang telah disepakati dengan melakukan perjanjian batas landas kontinen yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969. Namun perjanjian ini masih berdasarkan ketentuan hasil konferensi hukum laut PBB 1 tahun 1958, di mana hasil konferensi ini masih belum memuat ketentuan tentang penempatan batas CTE. Batas CTE RI Malaysia meliputi 3 wilayah laut perairan, yaitu di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. Bentuk perjanjian ini termasuk dalam bidang politik. Selama ini Malaysia menganggap perjanjian batas landas kontinen dengan RI tahun 1969 sekaligus juga dianggap sebagai batas CTE. Laut Cina Selatan akan membutuhkan proses yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang relatif lama. Sampai dengan tahun 2009, pemerintah Indonesia telah 18 kali melakukan perundingan dengan Malaysia. Keuntungan perjanjian ini bagi Indonesia yaitu adanya kepastian hukum tentang sejauh mana negara memiliki hak eksklusif atau sumber-sumber daya alam dari landas kontinen tersebut. Hukum peraturan laut nasional yang dikeluarkan sejak zaman Belanda hingga sekarang antara lain: A. Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939, Territorial GN Maritime Clearance Ordination 1939. B. Deklarasi de Juanda tahun 1957. C. UU Nomor 4 atau PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. D. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif. E. UU Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. F. PP Nomor 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik-titik pangkal. Peraturan perundang-undangan internasional. A. Konvensi PBB tentang Hukum Lautan tahun 1958. B. Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1802. Penetapan batas laut Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan telah dilakukan pada tahun 1969 dengan perjanjian batas landas kontinen pada tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur dan disahkan dengan keputusan Presiden RI nomor 89 tahun 1969. Perjanjian menetapkan 25 titik koordinat batas landas kontinen yang 15 titik diantaranya batas landas kontinen Cina Selatan. Dengan berlakunya ketentuan-ketentuan UNCLOS 82, maka status Indonesia sebagai negara kepulauan secara yuridis formal telah diakui oleh masyarakat internasional. Penetapan batas JE di perairan Laut Cina Selatan telah berhasil menemukan sebanyak 5 buah titik dasar Indonesia dan menemukan sebanyak 8 titik dasar Malaysia, serta 10 buah titik bantu untuk membuat rekonstruksi penetapan garis batas JE Indonesia dengan Malaysia. Hubungan dan kerjasama internasional secara multilateral atau global. United National Educational Scientific and Cultural Organization atau disingkat dengan UNESCO merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 16 November 1945. Tujuannya adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki. Negara pendiri UNESCO ada 20 negara, antara lain India, Amerika Serikat, Prancis, Tiongkok, Meksiko, Brasil, Australia, Turki, Yunani, Britania Raya, Kanada, Arab Saudi, Mesir, Afrika Selatan, Norwegia, Selandia Baru, Lebanon, Denmark, Republik Dominika, dan Cekoslowakia.
UNESCO memiliki anggota 191 negara. Organisasi ini bermarkas di Paris, Prancis, dengan 50 kantor wilayah serta beberapa lembaga dan institut di seluruh dunia. UNESCO memiliki program utama yang disebarluaskan melalui pendidikan. Keuntungan UNESCO bagi Indonesia yaitu 1. Penurunan angka buta aksara di Indonesia. 2. Pengakuan dunia atas kekayaan alam dan budaya Indonesia. 3. Perlindungan kawasan konservasi di Indonesia. Apa peran UNESCO? UNESCO mempunyai peranan untuk melindungi benda-benda bersejarah, terutama benda-benda bersejarah yang berada di bawah ancaman konflik bersenjata. Peran yang dilakukan oleh UNESCO berdasarkan pada Konvensi Den Haag 1954 dan kedua protokolnya yang harus diwujudkan di lapangan. Kapan perjanjian batas landas kontinen di Kuala Lumpur dilakukan? 27 Oktober 1969. Sebutkan peraturan perundang-undangan internasional. Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1958, Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video penjelasan dari kelompok kami. Kami pamit mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.